Ada Bu Sherly. Saya perlu luruskan semua ini. Saya perlu luruskan. Kenapa saya dekat sama Ibu Sherly duduk? Karena saya tahu banyak peminatnya di sini. Maka saya yang harus amankan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya saya dekat dulu sama Supriyansa, tapi saya bilang ndak aman Ibu Sherly kalau ndak didekati ulama. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hati-hati melaksanakan jabatan. Umar bin Khattab malam hari menangis, ditanya sama istrinya, mau ke Amirul Mukminin, Pak Presiden, kenapa kau menangis? Dia bilang, ada kemarin itu onta terpeleset, jatuh kasihan karena jelei jalan. Saya tidak tahu apa ku jawabkan nanti di hari akhirat. Onta jatuh karena jelek jalan. Umar bin Khattab malamnya bingung apa jawaban di hadapan Allah. Dengar Ki Pak Bupati, dengar semua Ki, kalau ada jelek jalan na terpeleset wargae, masih sakit mati tanai. Pak Bupati ada jawabannya. Nah bilang sudah ku kasih anggaran, DPR tidak setuju. Pernah kita dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Kan masuk surga ini penghafal Quran. Begitu masuk surga penghafal Quran, dilihat kenapa banyak anggota dewan dalam surga. Nah banyak anggota dewan di penjara. Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak di surga ini anggota dewan? Dia bilang malaikat, jangan mau ku ribut, reses jitu. Sebentar lagi dia balik di tempat. Hati-hati menjalankan amanah Pak. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita, ita ko pejabat siaga egana toi pakatuna nasabat jabatanna. Mancaji bupati ceput duitna, habis duitnya ratusan miliar, hanya akhirnya masuk penjara. Allah telah memaparkan banyak OTT, dan saya yakin mereka yang ditangkap itu tidak sedikit uangnya habis untuk jabatannya. Capuk habis uangnya 50 miliar, 100 miliar. Jadi bupati akhirnya ditahan KPK, dipermalukan sama suatu keluarga. Silus suruku manang engkau mencaji pejabat ritanana tawe ajak mu pakasiri yogi. Jangan mempermalukan orang Bugis. Lebih baik uang kita habis untuk rakyat daripada habis harga diri kita ambil uang rakyat. Yero yasa ngogi pas sompet siri na pace. Masiri kok. Kau capuk duimu mencaji pejabat di penjara kok. 60 miliar habis 100 miliar. Oh, Pak Menteri, kalau saya ada uangku 100 miliar Pak, saya kawin lagi. Saya sogo mamane cek 20 miliar goyam yo takna. Ini 20 miliar tabung mako. Saya mau kawin lagi, nah bilang kawin mako lagi. Miliar Pak. Masih ada 80 miliar. 10 miliar saya pakai pergi bulan madu. Keliling Eropa. Masih ada 70 miliar Pak. Saya bangun sekolah 20 miliar. Bagus mintu. Saya bangun masjid 20 miliar. Bagus sudah itu Pak. Sisanya modal kerja duduk-duduk saja masuk rekening. Maka keliru kalian yang diangkat jadi pejabat. Lalu jabatanmu memasukkan kamu masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari itu? Maka wajar ketika Allah berfirman, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya. 2. Hati-hati menggunakan lisan. Hati-hati menggunakan lisan. Ugi emak kadai pakesingi ampe-ampemu. Tidak ada orang hina karena tutur katanya lembut. Dan tidak ada orang mulia karena kasar ngomongnya. Umar bin Khattab keras Pak. Bahkan jin sekalipun, iblis sekalipun takut ketemu dengan Umar bin Khattab.
tapi tidak ada pernah kita dengar Umar kasar ngomong. Tegas tidak berarti kasar dan kurang ajar. Mahasiswa saya, Pak, saya kasih konsekuensi. Kalau dia terlambat, kesepakatan jam 10 masuk, terlambat 10 menit tidak boleh masuk. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, jam berapa mestinya masuk, Dek? Jam 10 Ustaz. Jam berapa Mini, Dek? 10 lewat 10. Di luar makin saja dulu, Dik. Nanti baru kita ketemu lagi. Enak perasaannya. Kenapa? Saya menerapkan aturan tidak mesti kasar. Coba kalau saya kasar, bodoh memang kau, keluar kau. Begitu keluar, nak kasih kempes bawa mobilku. Pak, kesingnya di Adamu. Rasulullah, tuan-tuan, saya perlu luruskan lagi ini. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mau memperbaiki struktur masyarakat di Madinah, ada 5 perintah Rasulullah yang menjadi perintah harian pada saat itu. Satu di antaranya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Zaman medsos, Pak, hati-hati bertutur. Banyak orang jadi hina gara-gara mulutnya. Maka hati-hati. Maka itu sehingga perlu adanya staf ahlinya itu pejabat. Itu penting ada staf karena di kode habis waktu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya karena waktu terbatas, saya bangga menjadi orang Bugis. Di mana-mana kita alhamdulillah mengangkat harkat dan martabat. Ciri-ciri orang Bugis kalau merantau, Pak, pasti malabo, pasti dermawan. Salah satu ciri orang Bugis, saya keliling, Allah takdirkan saya jadi penceramah. Apalagi kalau mau pilkada, saya paling laris, Pak. Di mana-mana KKSS diperebutkan. Kenapa? Karena kalau dia jadi tim sukses, tidak ngambil uangnya orang, Pak. Dia habis uangnya untuk kasih menang orang. Masih itu kekali balik otomu. Itu orang Bugis, Pak. Alhamdulillah, bersyukur kita jadi orang Bugis. Satu, begitu kita sebut orang Bugis pasti Islam. Orang apa kok? Bugis, pasti orang Islam. Orang apa? Jawa, belum tentu. Itulah, alhamdulillah, kita Bugis. Maka aja mau pakai siri-siri. Bagus sekali tadi bahasanya. Sompek macapak deceng, lisu mapa deceng. Itulah orang Bugis. Alhamdulillah. Karena waktu yang terbatas, akhirnya saya ingin berpantun. Tolong ucapkan cakep. Ibu Serli naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ibu Serli naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ibu Serli masih janda. Urusannya Pak Menteri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu Pak. Doa dulu. Kita berdoa dulu. Ini tidak boleh tegang, kita harus senang-senangan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk leluhur-leluhur kita, suku Bugis Makassar yang wafat di perantauan. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad